Lapangan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan zaman now apa ya selain IT? Ini menarik nih. Perusahaan saat ini yang saya tahu, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh banyak teman-teman praktisi HR yang sekarang sedang ikut. IT memang kelihatannya menjadi bidang IT memang, atau pemahaman IT menjadi raja hari ini. Artinya bidang-bidang IT, kemudian yang kedua adalah kemampuan IT itu sebagai added value yang nantinya yang tadi saya sebut setelah pandemi COVID-19 ini selesai, yang biasa disebut sebagai the new normal, ya, kondisi new normal ini, maka pemahaman terhadap IT, terhadap kegiatan online ini menjadi hal yang sangat penting, bahkan bisa jadi standar. Ya. Kemudian tadi beberapa soft kompetensi yang dibutuhkan, yang akan semakin dibutuhkan adalah tadi multitasking, kreatif, semangat, dan keinginan belajar yang kuat. Ya, karena karyawan yang tidak mau belajar itu sama dengan sudah mempersiapkan kuburannya sendiri. Karena perusahaan akan terus berubah. Ya. Kalau tadi cerita tentang hotel, kemudian mereka dari yang non kitchen, terus mereka belajar tentang memasak, dan mereka mampu, itu membutuhkan sebuah kedewasaan, semangat belajar yang tinggi. Ya. Maka orang-orang seperti itulah yang akan survive dalam dunia kerja, yang terus mau belajar, mau berubah, semangatnya tinggi, kedewasaannya tinggi. Kurang lebih sih seperti itu. Kemudian bagaimana menyikapi beberapa perusahaan yang merekrut karyawan tanpa ijazah. Saya kurang paham maksudnya ini. Karena di dalam beberapa perekrutan untuk untuk golongan karyawan tertentu, mereka tidak lagi bingung dengan ijazah, tapi mereka perusahaan lebih fokus kepada kompetensinya. Ya. Jadi contoh misalkan kalau ini yang direkrut adalah golongan karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang penguasaan bidangnya umum. Contoh operator produksi. Nah, mereka memang membutuhkan ijazah karena harus dibuat standar tertentu yang berijazah tertentu, misalkan apakah SMA, apakah D3, apakah S1 dan sebagainya. Dihubungkan dengan perlengkapan kerja dan proses kerja yang ada di perusahaan tersebut. Tapi ada juga perusahaan yang ijazahnya levelnya menggunakan ijazah SMP, karena itu nggak masalah SMP misalkan, karena mereka menilai bahwa proses kerja yang dilakukan untuk posisi itu bisa di-cover oleh tidak harus lulusan SMK atau SMA. Tapi di beberapa golongan karyawan yang lain, bahkan ijazah itu tidak lagi dipertanyakan. Ya. Tapi kompetensi yang lebih banyak disoroti. Contoh, masih tetap di level misalkan ambil golongan tenaga spesialis di operator. Waktu saya masih di Batam di perusahaan manufaktur, pada saat saya merekrut seorang karyawan untuk posisi welder argon, ya, welder argon, ini tahun 2000 berapa ya, 2003. Welder argon, itu saya tidak bisa fokus kepada ijazah sekolahnya saja. Bukan itu yang dikejar. Karena ternyata teman-teman kita pada saat itu yang menguasai kompetensi welder argon itu justru yang saya temui mereka ijazahnya tidak sesuai dengan standar yang saya tetapkan.
Apabila standar saya tetapkan adalah SMK atau D1 misalkan, ternyata yang jago-jago argon di proyek-proyek pinggir laut sana itu malah mereka lulusan SMP atau SMK nggak lulus misalkan. Nah akhirnya untuk posisi seperti itu tidak dipergunakan ijazah karena yang kita adalah kompetensi. Nah contoh lainnya adalah golongan-golongan karyawan di level atas, misalkan di level-level atas nih, manajer ke atas ya, itu yang saya tahu sudah nggak bingung lagi sama masalah ijazah. Yang penting kompetensinya, dilihat kompetensi. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan ini adalah tergantung bagaimana perusahaan menilai kompetensi kerja di posisi yang mereka tentukan itu. Kemudian nomor 3, bagaimana sikap kita terutama pemerintah menghadapi bonus demografi? Waduh. Ini pertanyaan ini harusnya juga ke pemerintah ya. Jadi bonus demografi ini memang sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh banyak pihak. Maka kita, kalau kita ini sebagai karyawan, sebagai pribadi, ya, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Caranya adalah dengan menambah kompetensi sebanyak-banyaknya, melihat perkembangan zaman, ya, belajar yang banyak, terus mengadopsi banyak ilmu-ilmu yang kita prediksi akan dipakai di kemudian hari, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pemahaman dunia IT. Apa sih kalau saya bilang masalah online ini IT sama nggak sih? Kurang lebih begitulah, ya. Karena bonus demografi ini memang akan membuat jumlah tenaga kerja, jumlah usia kerja itu menjadi sangat banyak dan sangat tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang ada. Ditambah lagi bonus demografi masih ditambah lagi berbarengan dengan otomatisasi ya, yang merubah semuanya dengan komputer dan sebagainya sehingga mengurangi tenaga kerja. Jadi kita harus bersiap untuk bersaing ya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kemampuan pribadi dan mulai belajar berwirausaha. Kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan slide-slide di awal pada saat kita belum mulai yang ada lagu-lagu tadi, di sana kok ada jualan ini, ada jualan website, ada jualan masker, ada jualan kelas online untuk apa tadi itu, kerajinan tangan, apa sih namanya itu, paper flower dan sebagainya, ya. Itu kok ada di situ, itu apa maksudnya? Apakah e-growth jualan itu? Bukan. Perlu Bapak Ibu ketahui, tim kami di e-growth itu diminta untuk tetap memiliki semangat wirausaha. Jadi kami tidak menghalangi tim e-growth di bawah pimpinan Pak Abi itu sama sekali tidak menghalangi timnya untuk memiliki usaha-usaha sampingan. Bahkan di usaha mereka disupport, dibantu pemasarannya sehingga mereka bisa menjadikan ini sebagai bagian dari pembelajaran wirausaha. Karena akhirnya di ujungnya nanti Bapak Ibu semua, kita itu semua tidak lagi menjadi karyawan. Kita semua akan mencapai usia pensiun kan kalau kita memfokuskan diri jadi karyawan. Tapi kalau nanti sudah sampai usia pensiun, pertanyaannya apa yang mau kita lakukan? Ya, maka semangat wirausaha, belajar wirausaha itu sudah dimulai sejak awal. Bersyukurlah kalau perusahaan kita di tempat kita bekerja hari ini mendukung itu. Nah, ini menarik nih. Buat perusahaan-perusahaan yang sejak lama sudah mendukung pembelajaran dan semangat wirausaha, maka kondisi berat seperti COVID-19 ini, pandemi ini, akan lebih mudah dilalui, terutama pada saat perusahaan-perusahaan tersebut berniat untuk melakukan negosiasi dengan si karyawan.
baik untuk kepentingan merumahkan atau bahkan untuk mem-PHK dan sebagainya. Kenapa lebih mudah? Karena si karyawan sudah secara psikologis sudah merasa lebih siap. Bahkan mereka memahaminya, jauh di dalam hatinya mereka memahami bahwa perusahaan ikut andil, ikut berperan dalam mempersiapkan kemampuan wirausaha mereka. Nah, ini penting buat kita, ya. Baik. Kemudian satu pertanyaan lagi ya. Sampai 25 ya, sekarang 24. Bagaimana kontroversi kartu prakerja lagi di musim pandemi ini dalam kacamata kebutuhan kerja? Seperti tadi saya sampaikan dalam pertanyaan nomor 1 tentang kartu prakerja, ya. Kontroversi kartu prakerja, nah ini justru tanyanya tentang kontroversinya ini, ya. Memang ini saat ini sedang kontroversial tentang kartu prakerja ini, ya. Seperti tadi yang saya bilang, kalau teorinya bagus, dalam prakteknya dikotori dengan hal-hal yang tidak baik, maka hasilnya akan menjadi jelek. Itu saja, ya. Kemudian nomor 25, apakah diperbolehkan perusahaan PHK dalam kondisi pandemi 19? Boleh. PHK boleh-boleh saja. PHK boleh-boleh saja, ya. Baik dalam kondisi pandemi, sebelum pandemi, atau nanti setelah pandemi, boleh mem-PHK karyawan. Yang penting tetap ikut aturannya. Kalau tidak ikut aturannya, mau sebelum pandemi atau setelah pandemi, apalagi dalam masa pandemi, tetap akan bermasalah secara hukum. Demikian, Bapak Ibu.